Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika laut adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kalau batas SPD yang kita baru bikin kemarin kan tuh masih setengah kilo dari sini. SPD ini termasuk hutan adat sudah ini yang di sini. Ya, jadi tujuan kita pertahankan hutan ini tadi kan untuk konservasi, untuk hutan lindung, supaya tidak digarap sama perkebunan itu. Ya. Jadi batas kami sama Rantau Sentosa itu di Sungai Longjok sana. Tapi kelihatannya orang Sentosa ini masuk juga sini, ada suara mereka potong-potong kayu itu. Nanti saya turun ke kampung, suruh bikin tim nanti pergi cek itu orang yang bikin kayu, tebang kayu. Ini termasuk hutan adat Long Bentuk ini. Di sekitar Ngelin Kuwok sampai ke Gunung Benteng sana. Sampai ke Gunung Benteng. Ya. Jadi kami sudah rencana mau bikin batas antara Wahau sama Longwai ini. Cuma belum dibikin aja patungnya tuh karena terbentur dengan dana. Kami sudah sepakat kemarin itu ada hasil anunya itu dengan Wahau bikin batas. Cuma belum realisasi. Sebagai kepala adat, bagaimana perasaan Bapak dengan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab yang membakar hutan ini? Ya, sangat kecewa, marah, kesal ya gitu. Kita tidak tahu siapa yang bikin begini nih, yang bakar hutan ini. Saya nanti akan cari ini orangnya sampai dapat ini. Ya, kalau perlu kita proses secara hukum. Ya, hutan kita dibikin begini sama orang. Sudah dicaplok sama perkebunan, ini lagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini bakar-bakar. Ya. Di belakang sana sepertinya ada air terjun ya? Ya, di ujung sana tuh ada itu air terjunnya, bagus sekali itu. Pas di sudut gunung itu. Gunungnya. Ini kan Sungai Ngelin Kuwoknya ke sana, lalu ada air terjun tuh. Gunung yang tinggi itu. Itu di situ, di sekitar situ dia. Itu berarti kalau ada air terjun, berarti hutannya harus dilindungi. Ya? Kita lindungi itu. Ya. Jadi kalau Sentosa itu bilang batas di kilo 17 itu mereka itu sembarangan aja itu. Orang kita yang ngasih mereka wilayah kok mereka yang menentukan ke kita lagi. Sudah ada itu, kita bikin patung di Sungai Longjok itu. Oh, sudah ada patung Wajak di situ. bilang kami itu. Sudah sepakat itu. Ikut Sungai Longjok mudik sampai di Hengui Peka sana tembus Gunung Benteng. Itu. Jadi begini, tanah ini sebenarnya tanah wilayah adat
masyarakat adat Longbentuk, Longwai, Modang Longwai Longbentuk, yang sudah dikuasai sejak berabad-abad dan turun-temurun oleh anak cucu. Nah, berkaitan dengan sekarang ini masuknya para investasi berlomba-lomba untuk perkebunan dan pertambangan, bagi kami masyarakat adat sebenarnya kami tidak mau menerima, karena ini tempat kami mencari nafkah, berburu, mengambil bahan-bahan untuk kebutuhan hidup masyarakat kami. Nah, tapi yang sekarang setelah terjadi begini, ada orang sering membakar hutan. Ya, kami sebenarnya tidak senang dengan tindakan orang yang membakar hutan, karena kami juga kehilangan tempat usaha kami. Itu. Lalu bagaimana dengan adanya lahan yang dibagi-bagi? Terkait dengan lahan yang dibagikan kepada baik itu perorangan maupun kepada lembaga-lembaga maupun gereja, itu memang benar, pihak lembaga gereja terutama gereja Katolik, dia dulu mengusul untuk meminta lahan itu untuk konservasi. Yang pertama itu maka kita berikan lahan itu untuk dilindungi, dilestarikan, karena kami sendiri kewalahan dalam menjaga hutan ini, maka kami berikan juga kepada SPD itu untuk membuat sebuah ekologi center di situ. Nah, juga kami berikan kepada Kuskupan yang turut berpartisipasi dalam menjaga hutan itu. Ya, kami berikan juga tempat itu yang namanya tempat Gua Maria, itu di situ sebagai tempat untuk wisata rohani. Itu kami restui. Nah, ada juga dari pihak gereja lain yang katanya mau ini, tapi belum kami pernah memberikan. Tapi kalau mereka minta, tetap kita berikan. Tapi itu bukan untuk dikomersil, bukan untuk diinvestasikan. Nah, kita berikan, ya sama-sama lah kita dengan pihak manapun juga. Kalau ada yang mau ingin bekerja sama dalam hal menjaga hutan, kami sangat mendukung dan kami setuju. Artinya tuh jangan sampailah tempat-tempat kita ini dirambah habis-habisan. Itu. Lalu soal pembakaran hutan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, itu bagaimana pendapat Bapak sebagai salah satu tokoh masyarakat? Ya, saya sendiri, saya sebagai orang yang turut prihatin, karena dari awal kami komitmen dalam hal menjaga hutan ini. Kami merasa ya sedih juga. Saya tadi baru melihat ini, saya betul-betul sedih. Tadi sempat keluar kata-kata jahat saya, terkutuklah orang yang melakukan hal ini. Kenapa? Kita sudah bersusah payah dalam beroperasi, kadang kita masuk juga ke hutan sambil lihat orang yang ini. Nah, tiba-tiba setelah kita tidak ada, orang datang, ya kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, ini yang menjadi kekecewaan kita, dan saya sangat sedih melihat ini, bahkan karena ini bagian yang harus kita jaga, kita lestarikan untuk masa depan generasi kita secara turun-temurun. Saya merasa kecewa dan sedih seperti itu. Sejauh Bapak tahu dan sebagai tokoh masyarakat, ya kan, apakah ada atau kisah atau pantun atau pepatah masyarakat Modang yang menggambarkan kecintaan orang Modang itu terhadap hutan? Ya, kalau kita mengingat sejarah dulu, para leluhur kita, mereka ini sangat cinta dengan lingkungan. Kenapa? Karena mereka itu, tanah ini diibaratkan sebagai ibu, tempat mereka menyusu, mencari makan, mencari nafkah. Kalau tidak ada hutan, mereka tidak bisa hidup. Itu karena mereka tidak punya kemampuan seperti orang sekarang yang
pergi melamar kerja juga nggak bisa, ya kan, begitu di kantor di mana itu tidak ada. Nah, satu-satunya keahlian mereka ini kan hanya keahliannya di dalam hutan, memelihara tanah ini dengan baik. Karena itulah dari dulu orang tua kita tuh air itu dipergunakan sebagai kebutuhan hidup hari-hari dan tidak pernah tercemar, dan berladang hasilnya lumayan besar. Nah, dengan sekarang yang mulai terjadi kebakaran hutan ini, nah, kami semua mengeluh, yang anak-anak cucunya ini mengeluh. Kenapa? Karena begitu susah sudah kita berladang sekarang ini, begitu banyak hama-hama atau penyakit yang mengancam para petani kita sekarang ini. Itu bisa Bapak ceritakan tentang keadaan sungai yang dekat desa Longbentuk itu dulu itu bagaimana? Apakah seperti yang sekarang ini? Ya, sungai apa namanya? Sungai Menwea. Memang jauh sekali perbedaannya. Ya, ketika saya masih tahun 90-an itu, kita masih konsumsi langsung dari sungai itu, tanpa diproses, disuling, apalagi itu kita ambil dari sungai langsung diminum, dikonsumsi untuk masak. Sekarang nggak bisa kita. Kenapa sekarang? Karena di atas kita ini sudah semua perkebunan, bahkan limbah pabrik itu pernah masuk ke sungai, banyak ikan yang mati. Kami punya dokumen itu hari, tapi kami mau tuntut waktu perusahaan itu, pemerintah tidak terlalu menggubris barang itu. Itu. Ya. Jadi situasi air yang sekarang ini tidak bisa dikonsumsi sudah lagi ya? Sudah jauh lebih menurun. Kadarnya, kualitasnya sudah tidak ini lagi. Nah, dibandingkan dengan dulu kita bisa konsumsi langsung. Sekarang jangankan ini, mau mandi aja kita sudah bisa, kulit kita alergi itu. Padahal dalam masyarakat Mondang itu sungai itu memiliki peran penting ya? Iya, sangat penting. Di situ minum, di situ juga kita ambil air mandi, air masak, semuanya. Dan sungai itu menjadi tempat kita mencari ikan, mencari nafkah. Kan sudah jauh nih menurun. Kalau kita melihat kualitas sungai, ikannya sudah jauh menurun sekali, tidak lagi seperti dulu. Ini bibitku ini makanan khas nenek moyang kami. Kami mau tanam di tempat kebakaran hutan ini supaya dia tumbuh dan bisa kami lihat lagi.
Jika hutan adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada tak ada manusia mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia mestinya terumbu karang itu tetap utuh. Ada tak ada manusia mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia mestinya terumbu karang